Kebanyakan perawat keseluruhan dan juga nurse di rehab adalah banyak perawat Takut yang kehilangan tidak kerja berpengalaman karena AI untuk untuk mendukung ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Burung dara terbang perkasa, hinggap di dahan dengan tegapnya. Dengan semangat bela negara di dada, izinkan saya untuk menyapa. Halo semuanya, perkenalkan saya Haning Suraya, mahasiswi tingkat 2 program studi S1 Keperawatan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Berdirinya saya di sini karena suatu pesan sederhana yang datang dari dosen saya. Beliau mengatakan, "Nak, kalau nanti kamu jadi perawat di masa depan, tolong luangkan waktumu sebentar untuk mengobrol dan menghampiri ragam pasien. Karena itu akan sedikit meringankan beban mereka." Hari itu saya berpikir itu hanyalah sebuah nasihat sederhana saja. Namun seiring langkah saya di bangsa rumah sakit, saya menyadari betapa dalam makna di baliknya. Saya melihat itu di mata seorang ibu yang tak pejam sambil tiada henti-hentinya berdoa untuk hasil operasi anaknya. Saya juga melihat itu di mata seorang kakek yang kesepian. Rupanya, beban yang mereka pikul bukanlah sakit secara fisik saja, melainkan juga rasa cemas, rasa takut, dan juga ketidakpastian. Dan seringkali obat terbaik yang bisa kita tawarkan bukanlah yang ada di dalam suntikan, melainkan data dari kepedulian dan kehadiran kita sebagai seorang perawat. Hal lain yang juga saya sadari dari pesan yang dosen saya sampaikan adalah karena pesan itu kini mulai terdengar asing di telinga kita. Penyebabnya, rekan-rekan sekalian, kita sedang berada di titik revolusi kesehatan digital. Angin segar teknologi badai baru dalam dunia kesehatan menyuguhkan kemudahan, efisiensi yang luar biasa hebatnya. Kita pun merasakan hal demikian. Namun, apakah sebenarnya dari efisiensi yang kita dapatkan dan kemudahan yang kita dapatkan ini justru memberikan kita banyak waktu luang untuk mengobrol dan menghampiri pasien kita? Dalam jurnal yang saya dapatkan justru menyatakan sebaliknya. Perawat-perawat kita kini hanya sibuk memvalidasi data, klik from sana-sini, seolah asuhan keperawatan hanya diukur dari lengkapnya dokumentasi saja, bukan sejauh mana pasien benar-benar didengar. Dalam studi Motion pada tahun 2017, perawat menghabiskan 27% waktunya hanya untuk mengisi rekam medik elektronik saja. Dan 25%-nya baru dilakukan untuk memberikan caring secara langsung kepada pasien. Hari ini kita berbicara tentang revolusi, kita berbicara tentang agenda besar perubahan. Tapi bagaimana jika saya menyatakan bahwa justru hari ini perawat-perawat kita terjebak dalam belantara sistem tak berujung? Pertanyaannya, mengapa sebetulnya jurang antara potensi yang luar biasa ini dengan realitanya begitu dalam? Jawabannya sederhana, karena keterlibatan perawat dalam pengembangan teknologi dalam dunia kesehatan masih sangat minim. Perawat seringkali dilibatkan namun hanya pada tahap akhir saja, sebagai pengguna, bukan sebagai perancang yang dari awal memahami alur kerja dan kebutuhan pasien. Kurangnya pemahaman antara para ahli teknologi dengan domain keperawatan inilah yang pada akhirnya menciptakan sistem yang tidak memanusiakan. Maka dari itu, perubahan bukan untuk kita takuti, melainkan untuk kita pandu agar apa yang kita cita-citakan dalam revolusi kesehatan ini dapat terjadi. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk berjalan beriringan dengan perubahan revolusi kesehatan digital. Yang pertama, kita harus mengevolusi peran dari yang awalnya sebagai pengguna kini menjadi perancang. Bayangkan, dalam pengembangan rekam medis elektronik, perawat ikut langsung untuk mengambil andil. Tentunya, rekam medis elektronik akan lebih intuitif, lebih memudahkan, dan juga mendukung interaksi langsung dengan pasien. Kedua, kita harus mengubah kurikulum menjadi lebih adaptif di era digital. Mengajarkan menyuntik itu memang wajib, tapi mengajarkan etika digital, mengajarkan informatika keperawatan, dan etika digital kini sama pentingnya. Maka, kompetensi digital inilah yang mestinya menjadi standar nasional bagi perawat di Indonesia. Ketiga, kita harus menciptakan kebijakan berbasis nurani.
Kita membutuhkan kebijakan yang berani. Kebijakan yang bukan hanya mengejar target digitalisasi saja, tetapi juga mengukur kualitas interaksi manusia. Perlu adanya evaluasi rutin apakah teknologi ini benar-benar memanusiakan pasien atau justru malah sebaliknya. Kesehatan bukan hanya tentang data dan tubuh, tetapi tentang rasa aman dan juga didengar. Kepada para pemimpin AMNI dan Dewan Juri, saya titipkan agar tiga gagasan ini menjadi agenda prioritas. Kepada teman-teman mahasiswa dan perawat-perawat masa depan, tolong jangan biarkan nurani kita tumpul oleh layar. Karena saat data bicara, hati harus mendengar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.